Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita juga bisa berkumpul untuk mendengarkan khutbatul Jum'ah dan juga salat Jumat secara berjamaah. Kemudian kami sebagai khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, manallahu taala ala ibadihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu kenikmatan kepada hamba-hambanya, an ja'alahum mawasinat ta'at, yaitu menjadikan kepada mereka waktu-waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa awqat lil amali salihi, dan juga waktu-waktu untuk beramal saleh. Kita tahu bahwasanya dalam satu pekan ada hari yang sangat utama, yaitu hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Begitu pula dalam satu tahun ada yaitu Ashhurul Hurum, ya, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram, yang mana dahulu diharamkan dalam berperang. Kemudian di sana juga ada hari-hari yang mulia seperti Ayyamul Ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu pula ada hari Arafah, hari haji, ya, yaitu hari berkorban. Begitu pula Syahrul Ramadan, ini juga merupakan di dalamnya hari-hari yang sangat mulia dan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang bisa beramal saleh dan memperbanyak ibadah di dalamnya. Wa tanafusu litaqarrubi minhu, dan juga berlomba-lomba untuk litaqarrubi, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa min a'zami tilkal mawasim, dan di antara yang paling agung dalam hari-hari tersebut atau dalam waktu-waktu tersebut yaitu musimul hajj, yaitu di hari-hari haji. Begitu pula wa ashri Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang telah masuki hari yang ketiga, ya, yang mana hari Selasa, hari Rabu kemarin tanggal 1
Ya, Kamis tanggal 2 dan sekarang tanggal 3 di awal Dzulhijjah. Sehingga kita upayakan untuk terus-menerus untuk senantiasa beribadah dan beramal saleh di dalamnya. Lalu allati syaidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu min afdali ayyamid dunya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyaksikan atau bersaksi sebagaimana dalam sabdanya itu 10 hari pertama di bulan atau di awal Dzulhijjah itu merupakan ayyamud dunya, yaitu hari-hari dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dan juga Abu Ya'la Al-Musili. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya al-ashr." Ya, seutama-utama hari dunia, hari-hari dunia itu adalah al-ashr, itu 10 hari pertama di awal Dzulhijjah, yakni asyri Dzulhijjah, yakni asyru Dzulhijjah. Kemudian untuk berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan tersebut. Di antaranya adalah surah Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr, wasyaf'i wal watr." Demi waktu fajar. Ini wal fajr, wa layalin ashr, dan demi 10 ya, layalin ashr, yaitu demi 10 yang malam. Yang dimaksudkan di sini adalah yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau di awal Dzulhijjah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wasyafa, dan juga asyafa itu hari yang genap, maksudnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watr, dan juga yang ganjil, yang di sini dimaksudkan adalah Yaum Arafah. Kenapa? Karena hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka berzikir, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, yaitu di hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya adalah disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ayyamin ma'lumat, ayyamun ma'lumat itu adalah ayyamul ashr. Ya, 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan di 10 hari yang pertama ini, yaitu di awal Dzulhijjah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayamin afdalu min hadhil ashr." Ya, tidaklah amalan atau suatu amalan di hari-hari yang lebih afdal daripada 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang beramal saleh, memperbanyak ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu pahalanya sangat besar, sangat mulia, sangat bagus dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Qalu walal jihad, wahai Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah. Ini berkaitan dengan keutamaan, ya, afdalu min hadhil ashr. Tidak pula jihad fisabilillah. Maka Nabi SAW menjawab, walal jihad, ya, tidak pula jihad fisabilillah. Ini pahalanya lebih tinggi dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun, kecuali seseorang kharaja yukhatir bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai', ya, kecuali seseorang yang dia mengorbankan dirinya dan juga hartanya,
lalu dia pulang ya tidak bawa sedikit pun. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain kecuali dia meninggal dalam keadaan syahid, ya illa rajulun ufira wajhu biturab, ya dalam riwayat Al-Bazzar. Lalu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wala habba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Ya, tidaklah hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh di dalamnya, ya, daripada yaitu 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Ini artinya waktunya sangat mulia dan juga beramal saleh di dalamnya itu pahalanya lebih besar. Maka faksiru fihinna minat tahlil, maka berbanyaklah di dalamnya untuk mengucapkan tahlil, ya, la ilaha illallah, wa takbir dan juga takbir, ya Allahu akbar, wa tahmid dan juga mengucapkan tahmid, ya alhamdulillah. Dan ini dalil yang bisa dijadikan sebagai anjuran untuk bertakbir atau takbiran. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, ya disahihkan oleh sebagian ulama dan dilemahkan oleh ulama yang lain. Kemudian waqad kana Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau juga idza dakhalatil asyru ijtihadan, ketika datang 10 hari pertama di awal Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk salat malam, untuk qiyamul lail, ya, hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai beliau atau hampir-hampir saja beliau tidak mampu mengerjakannya. Riwayat Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Sa'id bin Jubair beliau mengatakan, la tutfi'u surujakum, janganlah kalian memadamkan lampu-lampu kalian. Ini isyarah untuk mengerjakan salat malam, ya, atau kinayah anil qiraah wal qiyam, sebagai kiasan atau sebagai kinayah untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan juga qiyamul lail. Maka dari situ Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari, ya, walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi asyri Dzulhijjah, yang nampak bahwasanya sebab keistimewaan 10 hari pertama di awal Dzulhijjah, limakan istimai ummahatil ibadati fi, yaitu sebuah tempat atau waktu berkumpulnya induk ibadah atau segala induk ibadah, ya. Contohnya seperti apa? As-shalah. Kemudian wasyam, berpuasa. Kemudian was-shadaqah, dan bersedekah. Wal hajj, dan juga menunaikan ibadah haji. Wala ya'ti dzalika fi ghairihi, dan tidak ada atau apa berkumpulnya ibadah-ibadah tersebut, ya, di waktu-waktu yang lain. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam, beliau pernah ditanya tentang mana yang afdol berkaitan dengan 10 hari pertama di awal Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Maka beliau menjawab, ayyamu asyri Dzulhijjah afdalu min ayyamil asyril awakhiri min Ramadan. Bahwasanya
10 hari pertama di awal Dzulhijjah, ya untuk saat ini, itu lebih utama daripada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini tentunya di waktu siang hari. Karena setelah itu beliau mengatakan wallayali, ya, dan untuk malam-malam, ya, al-ashrul awakhir min Ramadan, untuk malam hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, 10 terakhir itu lebih utama daripada di 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Ini khusus untuk malam hari. Kenapa kok lebih utama? Karena 10 malam di 10 terakhir bulan Ramadan, di sana ada malam Lailatul Qadar. Adapun untuk siang hari, ya, 10 hari pertama di awal Dzulhijjah, mengapa lebih afdol? Karena di dalamnya ada hari Arafah. Ya, orang-orang berwukuf seperti seolah-olah seperti berkumpul di padang mahsyar, tapi ini di dunia. Ya, begitu pula di dalamnya ada hari Idul Adha, yaitu hari berkorban. Sedangkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak ada hari Idul Fitri. Yang ada adalah setelah selesai bulan Ramadan. Ya. Adapun 10 hari pertama di awal Dzulhijjah itu ada hari rayanya. Lalu fabadir akhil karim, ya, maka berusahalah wahai saudara-saudaraku yang mulia ila ightinami sa'ah, untuk memanfaatkan waktu-waktu ini, ya, wal muhafadzati 'alal awqat, dan juga menjaga waktu-waktu. Untuk apa? Untuk al-amalus saleh, ya, untuk beramal saleh. Fa innahu laisa lima baqiya min umrika tsaman, karena tidak ada sisa dari umur kalian sesuatu yang berharga, tidak ada, kecuali kalau kalian beramal saleh. Ya, wa tub ilallah, maka bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala min tadyi' al-awqat, ya, dari apa? Dari menyia-nyiakan waktu-waktu yang Allah berikan. Wa'lam annal hirsa 'alal amali salihi, ketahuilah bahwasanya al-hirs, yaitu semangat untuk mengerjakan amal saleh, fi hadhil ayyamil mubarakati, yaitu di hari-hari yang penuh berkah ini, huwa fil haqiqah, ya, huwa fil haqiqati, itu adalah pada hakikatnya musara'atu ilal khair, untuk bersegera berbuat kebaikan, dan juga wa dalilun ala taqwa, dan juga menunjukkan atas ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, ya, demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk min taqwal qulub, ya, dari ketakwaan dalam hati. Kemudian dalam ayat yang lain, la yanalallah luhumuha wala dima'uha, tidaklah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhum, yaitu daging-daging korban kalian, tidak akan sampai. Kemudian wala dima, dan juga darah-darah yang kalian sembelih hewan korban tersebut, tidak sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan minkum, dari kalian semua. Ini dalam ayat surah Al-Hajj ayat 37, ya. Maka dari situ ayyuhal ikhwan, ma'asyiral muslimin, perbanyaklah untuk beramal soleh di 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. Dengan apa? Dengan qiyamul lail, ya, memperbanyak puasa di 9 hari ini, atau diperbanyak kalau tidak bisa berturut-turut. Kalau tidak bisa lagi, maka puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah nanti, karena puasa Arafah, ya, shaumu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah itu yukafirus sanatain, akan menggugurkan dosa 2 tahun, yaitu as-sanallati qablah was-sanatallati ba'dah, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu dalam hadis yang sahih. Begitu pula perbanyak takbiran, yaitu takbir mutlak.
dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Takbir mutlak. Ya, itu ada sunnahnya, ada tuntunannya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ya. Adapun takbir muqayyad yaitu nanti ketika tanggal 9 setelah subuh di hari Arafah sampai hari yang terakhir hari tasyrik tanggal 13 itu setelah sholat asar. Begitu pula perbanyak baca Al-Quran, perbanyaklah untuk ya amalan kebaikan yang lain, bersedekah, menyantuni anak yatim, ya membantu orang-orang fakir, dan juga birrul walidain, ya, dan silaturahim dan amalan-amalan yang kebaikan yang lain. Maka upayakan untuk terus-menerus mengisi hari-hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.